Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sekarang kita masuk materi bab 8G tentang sistem ekskresi. Ekskresi itu adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme. Jadi pengeluaran sisa metabolisme itu disebut sebagai sistem ekskresi. Kalau kita membahas sistem ekskresi, berarti nanti kita akan menguraikan sesuai dengan KD yang ada pada tayangan ini, Nak. Apa saja yang akan kita pelajari? Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi dan mengaitkannya dengan bioprosesnya, sehingga dapat menjelaskan proses ekskresi serta gangguan fungsi ekskresi. Nah, coba kalian perhatikan, satu tubuh kita terbangun atas 4 macam organ sistem ekskresi. Apa saja sistem ekskresi itu? Mulai dari luar adalah kulit. Kulit termasuk sistem ekskresi. Hasil ekskresinya berupa apa? Kalau kulit pasti tahu ya, kalau kulit menghasilkan keringat. Kemudian ada organ hati. Organ hati merupakan organ ekskresi yang bisa menghasilkan zat ekskretnya. Apa yang Anda ketahui? Hati itu menghasilkan zat ekskresi yang berupa zat sisa. Menghasilkan apa yang pahit itu biasanya empedu. Selain itu, hati juga menghasilkan amonia yang harus dinetralisir oleh hati itu sendiri. Karena amonia adalah sisa dari metabolisme yang bersifat racun. Ini ada paru-paru, tentunya sampai sudah mengenal organ pernafasan juga, tapi dia juga masuk organ ekskresi karena dia menghasilkan CO2 yang bersifat racun. Ini ginjal, dia pun organ ekskresi. Nah, untuk lebih terurainya, kita bahas satu persatu dari organ penyusun sistem ekskresi pada manusia. Pada umumnya, sistem ekskresi itu untuk menurunkan kadar zat produk metabolisme. Jadi, produk metabolisme dalam hal ini adalah produk sisa dari metabolisme supaya tidak terakumulasi atau tidak terkumpul di dalam tubuh. Kemudian melindungi sel-sel tubuh dari zat-zat yang bersifat racun. Jadi organ kita ini harus normal agar racun tidak terakumulasi dalam tubuh. Karena ini ibaratnya adalah pabrik pembuangan zat sisa. Jika proses pembuangan zat sisa tidak terjadi dengan sempurna, berakibat terhadap keracunan dalam tubuh, bahkan suhu tubuh kita tidak akan stabil karena kita tergolong organisme homoioterm, menstabilkan suhu tubuh. Ginjal, Nak. Pada gambar tadi Anda melihat ada sosok organ yang disebut sebagai ginjal. Pahami untuk apa saja ginjal itu. Dilihat gambar berikut. Ginjal manusia terbangun atas struktur yang disebut daerah korteks ini. Daerah luar kulitnya ginjal ini korteks.
Kemudian ini pembungkusnya namanya kapsul. Saya ulangi, mulai dari luar ginjal kita itu ada kapsulnya ini nak, pembungkusnya. Ini ya, ini kulitnya ginjal pembungkus. Kemudian lapisan yang berdekatan dengan kapsul pembungkus itu disebut sebagai kortek ini. Nah, sini semuanya ini kortek nak. Nah, ini kortek. Ini bagian luar ginjal. Setelah kapsul ada kortek. Kemudian bagian dalam ini, nah ini nak. Nah, sini ini semuanya ini adalah medula. Jadi ginjal kita itu terbangun atas daerah kortek di luar dan medula. Baik kortek dan medula itu dibungkus oleh suatu kapsul. Dipahami daerah korteks atau daerah luar ini terdapat bagian-bagian yang disebut sebagai daerah ini tubulus contortus proximal di sini. Nah, nanti kalau kita mengambil satu bagian dari ginjal yang disebut sebagai nefron. Kita lihat secara umumnya dulu, ada kapsul, ada kortek, ada medula. Darah yang disaring di dalam ginjal, jadi semua darah kita mesti akan memasuki ginjal untuk disaring. Pada saat darah memasuki ginjal untuk disaring, tentunya melalui pembuluh darah yang disebut sebagai pembuluh darah kortikal. Setelah itu masuk ke sini, masuk ke daerah yang disebut sebagai daerah kortek ginjal. Setelah disaring, mengalami proses filtrasi atau disaring, mengalami proses reabsorpsi, kemudian augmentasi, dia akan masuk ke sini, ke daerah medula. Ya, namanya daerah tubulus pengumpul atau ductus collectivus. Nah, dia akan bermuara pada daerah yang disebut sebagai pelvis renalis. Jadi di sini pelvis renalis atau piala ginjal. Ini wadah urin ya, wadah urin yang pertama kali terbentuk di ginjal. Berkumpul di pelvis renalis, kemudian mengalir secara bertahap ke sini nak. Nah, ke ureter. Jadi di ureter itu tempat mengalirnya urin yang ditampung di pelvis renalis ini. Nah, setelah itu di bawah ini ya, saya lihat gambar ini. Setelah itu di bawah sini ada yang disebut sebagai kantung kemih. Ini nanti ada kantung kemihnya di sini. Ginjal kita itu ada satu pasang. Ada bagian kiri dan kanan di sini, nanti ditampung di kemis ini atau kantung kemih. Adapun saraf-saraf ginjal ada di sini nih. Nah, ini saraf yang menyebabkan ginjal kita mampu melakukan aktivitas menyaring darah atau mampu melakukan aktivitas terhadap berbagai macam darah yang harus disaring. Itu semuanya atas kerjasama dengan saraf, dan ini bersumber dari otak kita. Jadi semua kerja organ di dalam tubuh mesti akan ada saraf yang mengatur, dan semua saraf yang mengatur dari seluruh kerjaan organ tubuh pasti dikoordinir oleh otak dan sumsum tulang belakang. Itu nak secara garis besar tentang ginjal. Nah, tadi kalau kita ambil satu bagian ginjal, ini disebut sebagai nefron. Jadi nefron adalah unit penyaring darah. Satu ginjal kita itu terbangun atas lebih kurang 1 juta, seperti ini bentukan, 1 juta nefron. Jika di dalam ginjal
nefron kita mengalami kerusakan lebih dari 50%, orang dikatakan mengalami gagal ginjal. Coba kita lihat, satu nefron ini mempunyai fungsi ibaratnya satu ginjal, karena inilah yang menyusun ginjal kita, tapi jumlahnya lebih kurang, bisa mencapai 1 juta dalam satu ginjal. Apa saja yang terdapat dalam nefron? Tadi kita bilang ini bagian luar ginjal itu korteks. Nah, daerah korteks ginjal itu bagian luar terbangun atas bagian nefron ini. Mana aja yang termasuk korteks ini, Nak? Mulai dari bagian ini, sini ya, ini saya batasan korteks ini. Apa aja atasnya ini? Kita lihat, darah yang masuk ke dalam ginjal pertama kali disaring di dalam bagian korteks ginjal yang terdiri atas apa saja bagian korteks ginjal ini. Ini adalah glomerulus. Jadi darah kita akan difiltrasi atau disaring di dalam glomerulus. Setelah disaring di dalam glomerulus, setelah itu darah kita mengalami proses yang disebut sebagai reabsorpsi atau proses penyerapan kembali zat yang masih digunakan oleh tubuh. Reabsorpsi ini ya, jadi ini penyaringan, kemudian ada kapsul Bowman di sini. Ini disaring di glomerulus dan kapsul Bowman. Mana nah ini Nak kapsul Bowman, nah, kapsul Bowman ininya, Nak. Nah, lihat ini bulat ini. Nah, ini kapsul itu pembungkus. Jadi glomerulus dibungkus oleh kapsul Bowman. Di situ terjadi proses filtrasi. Filtrasi adalah proses penyaringan darah sehingga dihasilkan darah yang disebut sebagai urin primer. Nah, di sini jadi hasil proses filtrasi yang dilakukan oleh glomerulus dan kapsul Bowman berupa urin primer. Setelah urin primer terbentuk, masih ada, Nak, glukosa, kemudian protein yang masih digunakan tubuh itu diserap kembali oleh siapa? Oleh tubulus contortus proximal. Jadi di tubulus contortus proximal ini terjadi reabsorpsi atau penyerapan kembali zat yang masih digunakan tubuh, diserap kembali, dikembalikan ke tubuh. Kemudian reabsorpsi selain itu ini turun terus, Nak, masuk ke sini, masuk ini pembuluh kapiler. Ini tubulus ginjal yang warna coklat, ini namanya tubulus contortus proximal, kemudian masuk ke lengkung Henle ini. Nah, ini, Nak, yang berbentuk U warna kuning ya, kuning kecoklatan, lengkung Henle. Nah, di sini tetap masih terjadi reabsorpsi air. Reabsorpsi air atau penyerapan air yang ada di dalam tubulus ginjal diarahkan ke tubuh lagi. Karena tubuh kita butuh air, harus ada proses reabsorpsi jika masih digunakan tubuh. Sehingga kalau kita keringetan banyak, mesti urin kita sedikit, karena saat kita mengeluarkan keringat yang banyak, reabsorpsi air di dalam tubulus ginjal sangat banyak. Ya, kemudian ke sini, Nak, namanya tubulus contortus distal. Di sini juga terjadi reabsorpsi. Saya ulangi, proses pembentukan urin ada 3 tahap. Tahap pertama adalah filtrasi yang terjadi di dalam glomerulus dan kapsul Bowman. Hasil filtrasi menghasilkan urin primer. Nah, urin primer ini mengalami proses berikutnya yang disebut sebagai reabsorpsi. Reabsorpsi dilakukan di tubulus contortus proximal, di lengkung Henle, dan tubulus contortus distal.
hasil reabsorpsi akan menghasilkan urin sekunder. Berarti apakah sudah jadi urin? Belum, masih proses berikutnya. Urin sekunder berarti dihasilkan oleh 3 bagian, yaitu tubulus contortus proximal, lengkung Henle, dan tubulus contortus distal. Sedangkan urin primer dihasilkan oleh glomerulus dan kapsul Bowman. Terakhir, langkah berikutnya terjadi proses paling akhir, yaitu augmentasi. Proses pembentukan urin yang sesungguhnya. Jadi, urin-urin yang siap dikeluarkan oleh tubuh itu harus benar-benar tidak mengandung zat yang masih digunakan tubuh. Jadi urin kita normalnya sudah tidak ada lagi yang disebut sebagai protein ataupun glukosa. Dia hanya mengandung zat ekskresi yang tidak digunakan. Baunya bagaimana urin? Menyengat, itu adalah bau urea, amonia yang dikeluarkan oleh urin kita. Jika masih ada kandungan gula atau protein atau serpihan darah, ada yang tidak normal di bagian nefron kita, ada yang lolos tidak bisa disaring gula ataupun proteinnya sehingga keluar masih ada protein, berarti ada indikasi kerusakan pada nefron. Kalau ini rusak semuanya disebut sebagai gagal ginjal. Setelah terjadi augmentasi, berarti augmentasi itu terjadi di tubulus distal sekaligus ductus collectivus, pembentukan urin yang sesungguhnya. Jadi di tubulus contortus distal terjadi 2 proses, sebagian terjadi reabsorpsi, sebagian terjadi augmentasi. Nah, setelah ini terkumpul jadilah urin sesungguhnya. Nanti akan berkumpul di mana tadi? Di pelvis renalis. Bu Ica ulangi lagi, ada yang disebut sebagai filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi menghasilkan urin primer, reabsorpsi menghasilkan urin sekunder, augmentasi menghasilkan urin yang sesungguhnya. Nah, ini adalah glomerulus dan kapsul Bowman jika diperbesar. Coba lihat, ini darah nak, bulat-bulat ini kan sel darah merah. Ini darah yang akan disaring masuk lewat pembuluh darah yang menuju ginjal, namanya arteriole afferent. Membawa darah masuk ke ginjal. Ini darah yang harus disaring. Nah, setelah itu di sini ada pembuluh-pembuluh yang sangat halus disaring di dalam tadi glomerulus. Ini sel-sel ini sel-sel podosit dalam glomerulus ini. Setelah disaring di sini ditampung sementara di dalam kapsul Bowman di sini. Ini pembungkusnya ini ikut menampung secara difusi osmosis, dia akan berdistribusi masuk tubulus contortus proximal. Nah, ini adalah penjelasan dari proses pembentukan urin yang sudah Bu Ica jelaskan tadi. Dipahami, ada yang disebut filtrasi. Coba dilihat tadi, kita ulang lagi ini ya. Di mana terjadinya? Di 2 tempat, glomerulus, kapsul Bowman. Hasilnya adalah urin primer. Ada yang disebut reabsorpsi, penyerapan kembali zat yang masih dibutuhkan. Apa saja yang diserap kembali? Ion natrium, ion klorin, glukosa, urea. Ini urea tidak diserap kembali, ini harusnya disekresikan, dikeluarkan. Augmentasi.
Zat yang dipindahkan ini amonia, ini dikeluarkan. Ini yang sangat membahayakan bagi tubuh. Harus segera dikeluarkan setiap detik, tidak pernah berhenti ginjal kita menyaring kotoran atau zat buangan yang bersifat racun. Terutama setiap protein yang kita konsumsi mesti akan menghasilkan amonia, dan amonia itu harus dikeluarkan. Kalau tidak, bisa menghasilkan racun yang berbahaya bagi tubuh. Ini jalur pembentukan urin tadi yang sudah Bu Ica jelaskan, mulai dari sini tadi nak sampai ke arah tubulus kontrus proksimal. Ini tadi glomerulus, kapsul Bowman, ini tubulus proksimal, lengkung Henle, tubulus kontrus distal. Ini H2O atau air diserap kembali oleh tubulus distal. Ini terbentuk urin yang sesungguhnya di sini. Ini nanti menuju ke arah piala ginjal atau pelvis renalis dan menetes lewat ureter masuk ke dalam kantung kemih. Nah, ini masuk, sementara urin ini masuk ke dalam kantung kemih. Coba dipahami. Paham nggih? Tidak saya bacakan, coba dilihat. Buang air yang terlalu banyak itu ada kaitannya dengan hormon ADH. Hormon ADH itu mengontrol pengeluaran urin. Saya ulangi lagi. Perhatikan, semakin banyak ADH maka urin kita semakin sedikit. Jadi volume urin dipengaruhi oleh hormon ADH. Hormon ADH disekresikan dari kelenjar hipofisis. Semakin sedikit hormon ADH, urin kita semakin banyak. Minuman teh itu disebut minuman diuretik. Ini coba dilihat. Alkohol, teh itu diuretik. Dia akan menghambat sekresi ADH. Jadi nek minum teh banyak, ADH yang dikeluarkan sedikit. Akibatnya urinnya banyak ya. Jadi ADH berbanding terbalik dengan volume urin. Sekian, tolong dipahami sifat fisik urin, komposisi urin, bagaimana urin yang tidak normal. Sampai di sini dulu dipahami tentang proses pembentukan urin anakku. Mudah-mudahan bisa paham penjelasan yang sesingkat ini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.